Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis penelitian. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Panji Novialdi, BP 1810242046. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang ragam penelitian. Ragam penelitian terdapat 4. Yang pertama yaitu penelitian ditinjau dari tujuan. Yang kedua, penelitian ditinjau dari manfaat. Dan yang ketiga yaitu penelitian ditinjau dari tentang waktu. Dan yang keempat yaitu penelitian ditinjau dari teknik pengumpulan data. Sedangkan penelitian tersebut berarti sebuah proses kegiatan mencari kebenaran terhadap suatu fenomena ataupun fakta yang terjadi dengan cara yang terstruktur atau sistematis. Yang pertama yaitu ragam penelitian ditinjau dari tujuan, yaitu penelitian eksplorasi yang bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai permasalahan atau keadaan tertentu. Selanjutnya yaitu penelitian deskriptif, yaitu meskipun ada informasi mengenai masalah atau keadaan tertentu, belum cukup terperinci, atau seorang mungkin dapat tertarik untuk mengadakan penelitian yang lebih merinci informasi yang tersedia. Selanjutnya yaitu penelitian analitis. Penelitian ini mencakup analisis hubungan sebab akibat antar faktor yang hendak dipelajari. Analisis ini dapat didasarkan pada hipotesis yang telah dirumuskan. Yang kedua yaitu penelitian ditinjau dari manfaat. Bagiannya yaitu penelitian dasar atau murni, penelitian yang amat mendasar atau mendukung teori yang menjelaskan bagaimana dunia sosial. Penelitian ini yang mempunyai alasan intelektual dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya penelitian terapan, mencoba menyelesaikan permasalahan. Teori bukan utama dipelajari. Analisis penelitian ini dapat didasarkan pada hipotesis yang telah dirumuskan. Penelitian ditinjau dari manfaat dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, penelitian murni untuk kepuasan peneliti. Selanjutnya, penelitian terapan untuk sponsor. Permasalahan dan subjek penelitian bebas dipilih peneliti. Sedangkan penelitian terapan, permasalahan ditentukan oleh sponsor. Penelitian murni berdasarkan norma absolut, sedangkan penelitian terapan sponsor diberikan berdasarkan manfaat dari hasil penelitian. Yang ketiga yaitu penelitian ditinjau dari rentang waktu. Penelitian terhadap sebagai dari gejala atau populasi pada suatu waktu tertentu. Biasanya mudah dan murah, tetapi tidak dapat meliputi perubahan sosial secara luas. Penelitian terhadap suatu gejala sosial dalam jangka waktu tertentu dapat dilakukan lebih dari sekali, atau lebih rumit dan lebih mudah, atau lebih mahal, tetapi efektif untuk melihat perubahan yang terjadi pada suatu periode yang waktunya panjang dan informasinya akan lebih kaya. Jenis penelitian ini terbagi atas yang pertama yaitu panel studi. Yang dimaksud panel studi yaitu pengamatan atas kelompok orang yang sama dalam waktu yang berbeda. Yang kedua ada yaitu time series, pengumpulan jenis informasi yang sama tentang perubahan gejala dari kelompok orang dalam waktu yang berbeda, sehingga dapat dilihat ada tidaknya perubahan dalam kelompok itu. Yang ketiga ada yaitu
cohort studi. Pengamatan atas perubahan gejala pada sejumlah responden dengan karakteristik yang sama yang dapat dilihat dari pengalaman hidup yang dimiliki. Adapun penekanan terhadap kasus-kasus tertentu selama satu ruang waktu yang terbatas. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini sangat rinci. Adapun yang keempat, penelitian ditinjau dari teknik pengumpulan data. Yang pertama ada itu experimental research, yaitu subjek penelitian terbagi dalam 2 atau lebih dalam suatu kelompok. Kondisi termanipulasi atau memberi perlakuan secara khusus bagi salah satu kelompok untuk dapat disimpulkan berbagai perbedaan reaksi terhadap berbagai perlakuan yang berbeda. Yang kedua yaitu ada survei. Penelitian ajukan pertanyaan tertulis untuk bentuk kuesioner atau wawancara lisan yang hasilnya direkam. Biasanya menggunakan sampel atau sekelompok kecil dari suatu populasi sehingga data dari sampel tersebut dilegalisir untuk populasi. Ada yang ketiga yaitu konten analisis. Peneliti mengumpulkan data atau informasi dari material yang bersifat simbiolis. Dan adapun peneliti sebelumnya identifikasi untuk materi yang akan dianalisis. Contohnya buku, majalah, dan sebagainya. Lantas membuat sistem untuk merekam aspek-aspek penting di dalamnya. Atau tampilan hasil temuan yang terunsur dalam label atau grafik. Yang keempat ada existing statistik. Penelitian digunakan data statistik yang ada dan susun kembali data yang dibentuk baru yang lebih sesuai untuk penelitiannya sendiri. Yang kelima ada field research. Penelitian tidak mulai dari perumusan masalah, tapi dari memilih kelompok masyarakat yang akan diteliti. Peneliti amati langsung subjek penelitian di lingkungan alamiah secara jangka waktu tertentu. Peneliti membuat catatan berkala berdasarkan kegiatan atau kejadian sehari-hari sehingga peneliti memperoleh fokus penelitian. Yang keenam ada itu historial. Peneliti kumpulkan data yang jelas aspek-aspeknya dalam kehidupan sosial atau dalam periode-periode yang berbeda atau bentuk-bentuk kebudayaan yang berbeda. Biasanya peneliti gabungkan teknik pengamatan, wawancara, dan dokumen statistik. Yang kelima yaitu berdasarkan bidang yang diteliti. Penelitian sosial ialah penelitian secara khusus meneliti bidang sosial seperti ekonomi, pendidikan, hukum, dan lainnya. Penelitian eksakta yaitu penelitian secara khusus meneliti bidang eksakta seperti kimia, fisika, dan lainnya. Yang keenam yaitu berdasarkan tempat penelitian. Penelitian lapangan. Yang kedua ada itu penelitian kepustakaan. Yang ketiga yaitu ada penelitian laboratorium. Yang ketujuh yaitu berdasarkan spesialisasi bidang atau ilmu. Yang pertama yaitu ada penelitian bisnis, di mana penelitian bisnis itu penelitian yang dilaksanakan dalam bidang bisnis seperti keuangan, manajemen, dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu ada penelitian komunikasi, di mana penelitian ini dilaksanakan dalam bidang komunikasi seperti periklanan, komunikasi massa, dan lainnya. Selanjutnya ada yaitu penelitian hukum, di mana penelitian ini dilaksanakan dalam bidang hukum seperti pidana, hukum perdata, dan sebagainya. Ada selanjutnya yaitu penelitian pertanian, di mana penelitian ini dilaksanakan dalam bidang pertanian seperti budidaya tanaman dan hama tanaman. Selanjutnya yaitu
ada penelitian ekonomi, di mana penelitian ini dilaksanakan dalam bidang ekonomi seperti ekonomi makro dan ekonomi pembangunan dan ekonomi mikro. Sekian, terima kasih. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.